Shalom saudara Kristen sama dikasih oleh Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan kita boleh senantiasa kembali di pagi hari ini dalam persekutuan ibadah kita melalui doa sahabat mujizat. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih oleh Yesus Kristus, pada pagi hari ini mari sama-sama kita menatap kepada Tuhan. Mari senantiasa kita menyerahkan segala apapun yang menjadi masalah dan persoalan dalam setiap kehidupan kita. Yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa sanggup menolong dalam setiap kehidupan kita. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita sama-sama memuji menyembah nama Tuhan. Kita mengatakan satu pujian yang berkata, anugerahmu sungguh besar bagiku. Anugerahmu sungguh besar bagiku, tak terindah dan tak terduga kasih setiamu. Di saat ku terjatuh, kau pegang tanganku, kau selalu menopang aku. Anugerahmu sungguh besar bagiku, tak terindah dan tak
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu sungguh besar bagi kami. Kalau bukan anugerah-Mu Tuhan, kami adalah orang-orang yang menuju maut, menuju kematian kekal. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan besar bagi kami. Anugerah Tuhan begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Bapa-Bapa. Nyatakanlah kasih-Mu, nyatakanlah kesetiaan-Mu, nyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus mengalir atas kami. Kuasa anugerah kebaikan Tuhan terus menjadi bagian kami Tuhan. Bapak, sebentar kami mau menerima firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berfirman-Lah bagi kami. Kami telah siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman Allah. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 119 ayat yang ke-28. Mazmur 119 ayat yang ke-28. Silakan untuk dibacakan. Mazmur 119 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Jiwaku menangis karena duka hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemazmur, dia menyadari bahwa hidup ini tentunya banyak rintangan, banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak kesukaran. Bapak Ibu Saudara, memang kita ditempatkan di dunia yang semacam itu. Kita pun belum ada pada dunia yang kita sebut bumi baru, yang di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada kesusahan, di sana tidak ada kesulitan, di sana tidak ada penyakit sudah. Ya, itu di dunia atau yang dikatakan bumi yang baru, Yerusalem baru, yang menjadi sasaran langkah hidup kita ke depan. Jadi sasaran kita utama dalam hidup ini adalah bumi baru, yaitu Yerusalem yang baru. Itu menjadi sasaran langkah hidup kita. Kenapa kita beriman? Kenapa kita percaya sama Tuhan Yesus? Karena kita mau menjadi penghuni bersama dengan Tuhan Yesus di bumi yang baru. Itu Bapak Ibu Saudara, itu menjadi harga mati bagi kita. Jadi kita ikut Tuhan, kita percaya Tuhan bukan supaya kita sekedar aman dari masalah, bukan sudah. Memang dunia ini adalah tempat persoalan, tempat masalah. Tidak terlepas dari orang siapapun itu, dia bisa mengalami masalah itu. Dan saya mau beritahu bagi Bapak Ibu Saudara, masalah yang membawa hati berduka itu bisa juga Tuhan pakai untuk mendekatkan diri kita semakin dekat dengan Tuhan. Penyakit juga Tuhan bisa pakai supaya kita bisa lebih percaya, lebih mengenal Tuhan, ya, lebih setia dengan Tuhan. Tuhan bisa pakai penyakit, Tuhan bisa pakai perusahaan yang tadinya bagus, tiba-tiba drop. Tuhan bisa pakai untuk membuat kita jadikan Tuhan andalan kehidupan kita. Kalau mungkin selama ini andalan kita bukan Tuhan, andalan kita tentang sukses kita, kepintaran kita, kehebatan kita, dan lain sebagainya. Itu menjadi andalan kita. Tapi ketika kita Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi, ya mungkin itu membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Bisa Tuhan lebih tahu Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan lebih tahu tentang kondisi kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalaupun dunia ini menjadi tempat aliran tetesan air mata karena jiwa kita berduka, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada satu hal yang menjadi jaminan, teguhkan aku dengan firman. Ya, kita dengar sekali lagi, baca sekali lagi. Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman. Nah, Saudara, jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Luar biasa. Nah, jadi Bapak dan Ibu Saudara, ternyata pemazmur tahu bahwa kita itu bisa saja menghadapi masalah, air mata, duka cita, jiwa menangis, saudara, bisa saja di golongan ini, bisa dalam berbagai macam masalah, persoalan. Apalagi mungkin saudara hari ini mengalami atau menghadapi ada keluarga yang sakit, mungkin saudara menghadapi usaha yang bangkrut, yang pekerjaan yang saat ini mungkin sedang ada di PHK. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami penyakit kanker, tumor, ya. Mungkin saudara menghadapi saudara
bilang, teguhkan aku, teguhkan, kuatkan dengan firman-Mu. Ya, teguhkan aku dengan firman-Mu. Teguhkan aku sesuai dengan firman. Saudara, pemazmur memahami bahwa firman Tuhan itu adalah jawaban dari semua persoalan kehidupan. Apa yang tidak dijawab oleh firman Tuhan? Tidak ada, semua ada firman Tuhan jawaban. Saat kita sakit, Tuhan bilang apa? Aku menyembuhkan. Aku menyembuhkan. Saat kita lemah, Tuhan bilang, aku menguatkan. Paulus bilang, segala perkara dapat kutamu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi saat kita lemah, saat kita tidak berdaya, ada kekuatan melalui firman. Ya. Saat kita, Bapak dan Ibu Saudara, mungkin mengalami sebuah jalan buntu, ya, firman jawabannya. Firman menjadi jawabannya. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara, yang terpenting sekarang ini, saat kamu mengalami kesusahan, saat kamu mengalami penyakit, saat kamu mengalami mungkin kebangkrutan, keadaanmu saat ini sedang sulit, bunda, lama, yang terpenting adalah mari fokus kepada firman Allah. Maukah kita terus memperhatikan firman? Firman Tuhan itu terus membawa kita kepada sebuah kemenangan karena firman itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada banyak orang sakit, ada banyak orang susah, ada banyak orang bangkrut, di PHK. Saudara cuma menyesali persoalan, cuma mempersalahkan orang tertentu, cuma menyatakan kejam sekali perusahaan ini dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terlalu banyak waktu yang kita buang terhadap hal-hal yang sia-sia. Coba ketika kita mendapatkan masalah, kita masuk di kamar saudara dengan baik. Ini kesaksian di keluarga kami, ini sering kali disaksikan, tapi ini kesaksian. Suatu ketika waktu pelayanan kami, pelayanan yang ya masih memulai, semua serba sulit, semua serba kurang, ya. Jadi nggak ada jam makan kita, nggak ada saudara. Ya. Di pastor ini sampai sekarang memang nggak ada jam makan, tapi mereka itu kita izinkan siapa aja mau makan, ya silakan, nggak ada jam makan. Tapi bukan berarti pengalaman tidak ada jam makan itu pengalaman yang dulu tidak. Kalau dulu nggak ada jam makan, memang nggak ada, makanannya nggak ada. Ya kalau ada kemurahan Tuhan, ada berkat Tuhan, ya baru kita ada jam makan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, saat itu Bapak Ibu kami punya kesulitan, lalu ada seorang jemaat kami yang baru bertobat, lalu menyumbang kambing pas tahun baru, sumbang kambing. Lalu kepada Ibu Saudara, waktu dia sumbang kambing, dia bilang begini, Pak, saya sumbang kambing, tapi nanti bumbunya semuanya dari Bapak. Ya saya kan nggak bisa bilang, lupa saya nggak punya duit, enggak. Ya saya dengan seorang pendeta, saya bilang, oh iya Pak, biar kita nanti yang akan berikan. Saya nggak tahu dari mana uangnya, Bapak Ibu Saudara. Lalu tiba waktunya tanggal 31 dia datang membawa kambing, lalu kita potong-potong kambingnya. Istri saya udah mulai kerasa kusuk. Kenapa saudara? Karena memang kambingnya ada, bumbunya nggak ada. Nah saya lihat sampai hari ini kalau saya makan kambing, saudara, sejauh-jauhnya orang masak kambing, pasti bau kambingnya masih terasa. Apalagi kalau nggak ada bumbu, saudara. Saya nggak tahu gimana cara makannya itu. Nah Bapak dan Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat itu istri saya memakai logika. Nah perhatikan Bapak Ibu Saudara, saat jiwamu menangis karena hatimu berduka karena disebabkan apapun itu, jangan mengambil tindakan yang salah. Lebih bagus masuk kamar, berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Saat itu saudara, istri saya melakukan hal yang bukan cuma istri saya, jadi izin dari saya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh istri saya? Ada teman-temannya yang suka nolong atau apa, dia tolong itu. Lalu Bapak Ibu Saudara, dia pergi ke 3 rumah ini. Dia pergi ke 3 rumah ini. Lalu Bapak Ibu Saudara kita semua Tuhan minta ya pinjaman lah, pinjam untuk beli bumbu tadi. Tapi 3 rumah ini kosong, gak ada orang. Karena kalau ada orang saya yakin pasti dikasih, mereka baik-baik banget semua. Tapi 3 rumah itu kosong, gak ada orang. Istri saya pulang dengan lemas. Dia bilang, Pak gimana? Ya udah gini aja, Bapak masuk aja ke kamar, keluar saja. Harusnya itu dari awal harus terjadi Bapak Ibu Saudara. Masuk aja ke kamar, keluar saja. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan, jiwaku menangis karena duka hati.
teguhkanlah aku sesuai dengan firman. Bapak Ibu, saat istri saya berdoa, saat istri saya datang di kamar minta tuntunan Tuhan, apa yang terjadi? Dia menemukan satu ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan itu berbunyi begini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah Bapak Ibu Saudara kita semua Tuhan, ketika dia buka pintu kamar, dia datang teman saya, Pak, ini maksudnya apa? Ini dapat ayat firman Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Lalu Bapak Ibu saya bilang, Mak, udah tenang aja ya, tenang aja. Mama pasti sebentar lagi dapat mujizat, dapat pertolongan Tuhan. Tenang aja. Udah kami tenang, sambil potong-potong daging, kita tenang aja Bapak Ibu Saudara. Lalu tiba-tiba gak lama kemudian mujizat datang. Adik saya datang dari rumah wakil gembala waktu itu, ya beberapa 1 tahun yang lalu sudah pulang dipanggil Tuhan ke surga. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Lalu adik saya bilang ini, Kak, kata Ibu Iwan, kebetulan namanya Pak Iwan, kata Ibu Iwan, kakak ikut ke pasar famili, jangan bawa uang. Nah perhatikan bawa kita, jangan bawa uang. Nah persoalan kita tadinya gak ada uang, tapi lihat firman, diteguhkan aku dengan firman. Istri saya diteguhkan dengan firman yang berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tahukah saudara apa yang terjadi? Daging kambing masak dengan enak karena bumbunya sudah ada. Bahkan yang masak Ibu Iwan itu, dia jago masak sudah. Lalu habis itu apa lagi? Kami dapat belanjaan sampai beberapa minggu ke depannya. Luar biasa kalau kita fokus sama firman Tuhan. Di saat ada masalah, di saat ada persoalan, di saat ada pergumulan, di saat ada penyakit, di saat ada mungkin keadaan ekonomi yang sulit, saudara fokus sama Tuhan. Melalui doa, melalui pujian, melalui firman. Teguhkanlah aku dengan firman. Teguhkan aku sesuai dengan firman-Mu. Jadi dalam setiap masalah, persoalan yang saudara hadapi, pasti ada jawabannya sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sesuai dengan akal logika kita, tapi harus sesuai dengan firman Tuhan. Saat kau sakit, ada firman yang berkata, oleh luka biluku kau sembuh. Saat kau sakit, ada firman Tuhan yang berkata, tanda-tanda yang menyertai orang percaya, meletakkan tangan bagi orang yang sakit maka mereka sembuh. Itu adalah firman, sesuai dengan firman. Saat kau mungkin sudah lemah, tidak berdaya, sehingga kau sudah lebih lesu, saudara, ada yang sesuai dengan firman yang menguatkan kau. Apa itu? Marilah kepada kau yang berat dan lebih lesu, aku memberikan kelegaan. Ada jawaban, saudara. Tapi kita seringkali mencari jawaban yang bukan dari Tuhan. Malah kita selalu stres. Hati-hati. Orang yang selalu mencari jawaban di luar firman, ada penyakit 3S. Apakah penyakit 3S itu? Stres, stroke, selesai. Ya, jadi jangan menjadi orang yang 3S, yang stres, stroke, selesai. Cari jawaban dalam firman. Ayat ini bilang, jiwaku menangis karena luka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman. Tuhan tahu takaran kehidupan kita. Tuhan tahu jawaban apa yang ada pas bagi kita. Tapi jawaban Tuhan, Dia tidak ada di tempat lain. Jawaban Tuhan ada pada firman. Dengar sekali lagi, jawaban Tuhan ada pada firman. Ya. Jadi tidak gentar hati kita, apapun yang terjadi jangan gentar. Ya, dari mahasiswa yang jangan pernah gentar. Dalam seluruh keberadaan kita, yang penting serius sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan akan melakukan yang lebih baik, yang sangat-sangat baik bagi kita saudara. Ya, luar biasa. Ada satu mahasiswa kami, masih mahasiswa, tapi sudah bisa menanggung keluarganya di kampung. Tapi dia setia, dia serius, dia sungguh-sungguh. Ya, dia nggak memberontak, dia nggak melawan, dia lakukan apa saja. Apa yang saya katakan, dia lakukan sudah. Dia lakukan.
Ya tentunya Tuhan perhatikan dia. Saya udah bilang sama dia, kalau saya tidak memperhatikan, tapi ingat kalau kau selama kau setia, ada Tuhan yang memperhatikan. Jadi firman Tuhan itu sebagai jawaban dalam setiap persoalan kita. Jangan lepaskan firman dari dalam hidup. Sekali lagi, jangan lepaskan firman dari dalam hidup. Firman jawaban dalam setiap masalah kita. Firman jawaban dalam setiap persoalan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Hari ini, apa yang menjadi masalahmu? Apa yang menjadi persoalanmu? Pergumulanmu, penyakitmu. Mungkin kau sekarang ini sedang ada di ambang kehancuran karena usahamu bangkrut, karena pekerjaanmu kau sedang direncanakan di PHK. Kau saat ini sedang ada dalam goncangan mungkin. Tapi saya mau beritahu dengan Bapak Ibu Saudara, jangan pernah tergoncang. Goncangan boleh ada, tapi jangan tergoncang. Nah, bagaimana supaya kita jangan tergoncang? Pegang firman. Pegang firman. Apapun goncangan yang menggoncang hidupmu, selama kau pegang firman, kau tidak tergoncang. Sekali lagi dengar, goncangan boleh datang, hempasan boleh datang, tapi kau tidak tergoncang dan tidak terhempaskan. Kenapa? Karena ada firman. Firman itu siapa? Yesus. Yesuslah firman yang hidup, dan dikatakan dia batu karang yang teguh. Siapa yang bisa tergoncang kalau dia berdiri di atas batu karang itu? Enggak ada. Ada tergoncangan di atas batu karang? Ada, tapi tidak tergoncangkan. Karena Yesus sebagai firman yang hidup lebih kuat daripada setiap goncangan. Yesus sebagai batu karang yang teguh, dia lebih kuat dari segala goncangan. Oleh karena itu, saat saya punya kesulitan, punya masalah yang besar, wah semua serba sulit, Tuhan kasih lagu sudah. Jadi kalau kita berpikir tentang Tuhan, ada aja dikasih Tuhan penghibur. Lagunya bilang begini: dikala hidup tiada jalan, dikala hidup penuh tantangan, ku pandang Yesus, gunung batu kekuatanku. Bersama dia ku takkan goyah. Dialah Yesus, batu karang yang teguh. Dialah Yesus, gunung batu kekuatanku. Ku takkan goyah, sebab Engkau besertaku. Wah, luar biasa. Saat saya punya masalah, saya nyanyikan lagu ini. Wah, saya tegar, saya kuat. Kenapa? Dialah Yesus, batu karang yang teguh. Dialah Yesus, gunung batu kekuatanku. Ku takkan goyah, sebab Engkau besertaku. Haleluya. Persoalan kita goyah, tergoyahkan, goyah, terlepaskan. Bukan masalah itu, bukan masalah kemiskinan itu, bukan masalah penyakit itu, karena engkau tidak ada dalam firman Allah. Kalau engkau ada dalam firman Allah, goncangan sekencang-kencangnya boleh datang, tapi engkau harus melihat, dan ini sebuah keyakinanku sebagai hamba Tuhan, aku tidak tergoncangkan. Aku tidak tergoncangkan karena aku punya firman, yaitu Yesus Kristus sebagai firman yang hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada, yuk baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Kau akan melihat bagaimana kedahsyatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Dia hebat, dia ajaib, dia luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita naikkan dulu pujian itu, dikala hidup tiada jalan. Oh, haleluya. Dikala hidup tiada jalan, dikala hidup penuh tantangan.
Tuhan
Haleluya Tuhan. Tuhan berkarya Bapak, Tuhan berkarya di dalam nama Yesus. Setiap yang angkat tangan sudah dijawab oleh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Turunkan tangan Bapak Ibu Saudara. Adakah saudara saat ini yang sedang sakit? Lemakkan bertanya. Yesus adalah tabib yang kejar. Dokter adalah segala dokter. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Mari saudara angkat tangan kirimu tinggikan Tuhan. Letakkan tangan kananmu dalam tubuhmu yang sakit. Kalau semua tubuhmu sakit, letakkan dua tanganmu di kepalamu. Saya mau berdoa buat saudara. Percaya dengan iman. Jangan pernah pikirkan penyakitmu apa. Mau kanker, mau tumor, mau apa saja itu. Saat kau mengembangkan tangan, imani firman Tuhan yang berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Meletakkan tangan bagi mereka yang sakit, maka mereka sembuh. Engkau yang meletakkan tangan, mungkin kepada dirimu, mungkin karena kau menjaga orang tua yang sakit di rumah sakit, kau sudah meletakkan tangan atasnya. Percaya dengan iman, Yesus tabib yang ajaib. Dia akan menyembuhkan engkau dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setiap tangan yang diletakkan kepada orang sakit, baik kepada diri sendiri, apapun penyakitnya, kanker, tumor, oh haleluya, jantung, paru-paru, penyakit migran, penyakit kolesterol, asam urat, oh haleluya, asam lambung, penyakit Tuhan gula darah, penyakit stroke, penyakit gatal-gatal sekalipun, apa saja penyakit dalam tubuhnya, dalam nama Yesus, jawaban sesuai dengan firman-Mu, jawaban sesuai dengan firman-Mu, oleh luka biru-biru Yesus, sembuh, 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 dalam nama Yesus. Aku percaya Yesus kudus, Yesus luar biasa, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersyukur sama Tuhan karena Engkau sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau ajaib, Kau luar biasa, Kau dahsyat bagi kami. Ini doa kami kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami terima mujizat, kami terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, mari terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa anugerah Tuhan Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluarga mari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, puji Tuhan sahabat mujizat. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan berikan kekuatan, kemenangan dan sukacita. Saya berdoa buat Andre bersama dengan Ibu, bersama dengan sahabat Pak Agustian yang saat ini sedang berangkat di Padang dalam beberapa urusan. Haleluya. Doa saya menyertai Andre istri dan juga Pak Agustian. Tuhan memberkati. Maju terus dan tetap semangat. Haleluya. Amin.